Kandungan yang sehat merupakan dambaan bagi semua ibu hamil pada umumnya. Untuk mendapatkannya, biasanya calon ibu mengonsumsi obat-obatan untuk memperkuat kandungan agar calon buah hati sehat dan pastinya kuat. Hal itu ternyata sudah menjadi rahasia umum loh di kalangan masyarakat. Tapi sebenarnya perlu nggak sih calon ibu minum obat-obatan supaya kandungannya tetap sehat? Pernah dengar. Belum pernah. Itu sih perlu nggak perlu mungkin lebih ke deteksi dari dokternya juga ya. Jadi nggak bisa main asal aja karena kan ada nyawa yang ada di perut kita. Nggak bisa main asal ada obat-obatan atau kimia lain yang masuk ke dalam perut gitu aja sih perut gitu. Tetap fokusnya dasarnya adalah dari dokter. Kalau makanan sehat perlu. Ya, seperti menjaga pola makan sehat itu ya makan bergizi, buah-buahan, pokoknya yang alami itu ya perlu. Karena ya untuk tadi salah satunya menunjang kehamilannya gitu supaya tetap sehat juga kandungannya. Cuman kalau misalkan vitamin yang berupa obat gitu yang dianjurkan dan baru dianjurkan, kalau menurut saya nggak perlu. Karena sebelum adanya obat-obat yang tadi dianjurkan itu kan kalau menurut saya ketika mendengar itu berarti obat itu kimia ya. Nah sebelum adanya kimia itu kan ibu-ibu yang hamil sebelumnya biasa-biasa aja gitu, nggak ada masalah. Apalagi kalau dia udah melakukan yang namanya jaga pola makan sehat bergizi yang alami gitu ya. Nah ketika mereka melakukan itu biasa-biasa aja, kenapa sekarang harus ada harus minum vitamin itu tadi gitu. Kalau mungkin ini ya biasanya kan obat penguat janin atau suplemen atau vitamin biasanya dari dokter kandungannya. Sebetulnya tidak semua harus minum obat penguat janin, terutama kalau pada mereka yang sebenarnya kondisi janinnya sehat-sehat saja. Jadi banyak, tapi tentunya ada beberapa indikasinya bisa indikasi memang karena kehamilannya, artinya indikasi medis atau memang indikasi sosial. Indikasi medis itu bisa jadi yaitu memang misalnya pada mereka yang sudah punya riwayat keguguran tuh, misalnya udah anak kedua, yang pertama dulu mungkin ada riwayat keguguran atau istilahnya keguguran berulang, bisa jadi 2 kali, ntar besok minggu saya juga bicara tentang keguguran berulang tuh. Jadi bisa jadi itu juga bisa, atau memang saat ini misalnya kehamilan sekarang ada tanda-tanda kandungan lemah, biasanya itu ada flek-flek atau perutnya kram atau apa, maka ya udah memang secara indikasi kita beri penguat kandungan. Dan tapi itu sekali lagi saya selalu bilang ke ibunya itu cuman suportif, tapi yang utama ntar harus bed rest, harus bed rest betul di rumah, istirahat mungkin dari kerjaan juga. Terus tadi yang kedua ada indikasi sosial. Indikasi sosial itu maksudnya ada beberapa kondisi yang dimana istilahnya nilai kehamilannya ini mahal, yaitu contohnya salah satunya misalnya udah hamil yang berapa kali kesekian, yang sebelumnya gagal mulu, jadi keguguran mulu. Nah itu juga kan ditempel. Atau yang mencapai kehamilan ini yang biasa ya paling gampang kalau di bidang saya biasanya bayi tabung, ya kan di bagian fertilitas gitu. Jadi pada mereka yang hamil karena hasil dari bayi tabung, ya tentunya ini kan nggak sedikit biaya yang dihasilkan untuk bisa hamil ini. Jadi itu kita juga bisa memberikan istilahnya penguat kandungan gitu. Jadi nggak rutin, tapi ada indikasinya. Nah, ternyata begitu ya jawaban dari dokter spesialis kebidanan dan kandungan Arif Tunjung. Tidak semua ibu hamil harus mengonsumsi obat penguat janin. Menurutnya ada beberapa indikasi yang perlu diperhatikan, seperti indikasi medis dan indikasi sosial. Kalau kalian ada mitos yang ingin dibongkar kebenarannya, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe Genpi.co.